Selamat malam pemirsa, semoga pada malam hari ini di tanggal 9 Desember 2020 Anda semua dalam kondisi sehat walafiat, dan tentunya untuk masyarakat di 19 kota kabupaten di Jawa Timur telah memberikan hak pilihnya tadi pagi untuk memilih siapa calon pemimpin di periode yang akan datang. Dan malam hari ini pemirsa, karena dari sejak pagi sampai dengan malam hari ini JTV terus menyiarkan beragam informasi-informasi seputar pelaksanaan pilkada, termasuk juga sejumlah quick count dalam tema besarnya nyoblos. Yuk, nyoblos re. Nah, ini quick count dari Public Institute ini kita akan berbicara tentang kepala daerah hasil pilkada di masa pandemi. Dan malam hari ini saya sudah bersama dengan peneliti dan juga analisis dari Public Institute. Saya menyapa terlebih dahulu, ini sama-sama sebagai founder, ada Pak Dr. Sufianto selaku peneliti atau founder dari Public Institute. Pak Sufianto, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Saya juga menyapa Pak Fatihul Mujib. Pak Mujib, apa kabar? Ini sebagai analisis dari Public Institute. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir. Kita ngobrol kalau dari Public Institute ini mengawal quick count untuk wilayah kota kabupaten di Mojokerto, Ponorogo, dan Ngawi. Betul Pak Sufianto ya? Ini boleh diceritakan hasilnya sampai dengan saat ini bagaimana? Ya, pertama mengapa kita memilih 3 daerah itu? Pertama adalah Mojokerto, lalu di Ponorogo, lalu di Ngawi. Jadi ini bukan pertimbangan yang tidak teoritik, tapi kami melihat ini ada pertimbangan teoritik yang lebih dalam, karena meskipun 3 daerah itu tidak bisa dikatakan mewakili Jawa Timur, tapi setidaknya bisa menggambarkan bagaimana perilaku memilih masyarakat di wilayah yang itu ada basis irisan antara subkultur Mataraman dan subkultur Arek yang ada di Mojokerto, lalu subkultur Mataraman dengan subkultur Panaragan yang ada di Ponorogo, lalu ada calon tunggal yang ada di Ngawi yang memang dari segi kultur masyarakatnya itu adalah subkultur Mataraman yang khas gitu. Nah, dari hasil kami melakukan kegiatan hitung cepat, ini bagi kami sangat mengejutkan dan menarik. Kenapa menarik bagi kami? Karena baik di Mojokerto maupun di Ponorogo itu ada keberadaan petahana yang sesungguhnya kan dari pergerakan manajemen kampanye yang dilakukan itu juga luar biasa, tetapi ternyata di hasil kok ada perbedaan yang sangat mengejutkan. Jadi setelah seharian kami melihat hitung cepat melakukan quick count dengan mengambil sampel 400 TPS di Mojokerto, di Ponorogo maupun di Ngawi dengan margin error ya kurang lebih sekitar 4,8%. Tingkat kemungkinan kami salah begitu. Nah, yang mengejutkan di Mojokerto itu pasangan penantang bukan petahana itu bisa unggul cukup jauh dan telak dibanding dengan petahana. Misalnya di situ ada 3 pasangan calon antara pasangan penantang yang di situ ada Iqbar. Iqbar itu adalah pasangan Ikvina dan Gus Bara, lalu ada Yoni. Yoni itu adalah pasangan Yoko dan Bu Nisa, lalu ada pasangan Putih. Putih itu adalah Pungkasyadi dan Titik. Ini gitu. Yang incumbent ya? Ya, yang incumbent. Berapa ini hasil? Tapi hasil yang kita dapatkan dari hasil quick count dengan mengambil sampling 400 itu justru Iqbar itu mendapatkan hasil yang menurut kami sangat signifikan, karena 67% itu masyarakat Mojokerto memilih pasangan Iqbar, lalu 14% memilih pasangan Yoni dan 19% memilih pasangan Putih. Sekalipun ini ada kita lihat tadi ada margin error 4,8%, tetapi kalau melihat data yang seperti ini itu sudah melampaui jauh dari margin error itu. Ini jadi 67% ya? 67%. Oke, saya boleh bergeser dulu dari Mojokerto ke Ponorogo. Saya mau tahu dulu untuk quick count-nya dari Publik. Di Ponorogo itu kami juga melakukan hal yang sama dengan mengambil sampel 400 TPS, lalu margin error sama kita tetapkan 4,8%. Itu pasangan Sugiri Sancoko Lisdia Rita itu mengungguli pasangan petahana atau incumbent Pak Ipong dan Bambang Triwahono. Sugiri Lisdia Rita itu masyarakat Ponorogo memilih sebesar 59,2% dan pasangan petahana Ipong dan Wahono itu
40,8%. Nah, Oke. kalau melihat data seperti ini, itu juga sudah melampaui dari margin error yang kami 4,8% miliki. tadi ya. Itu kira-kira. Oke, kalau Lalu kami melanjutkan ke quick count, hitung cepat di Ngawi. Ngawi menjadi perhatian kami karena di Jawa Timur ini kan ada dua daerah yang ada calon tunggal. Satu di Ngawi dan satu lagi di Kediri. Yeah. Tapi kami menarik Ngawi karena ini daerah yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, yang memungkinkan banyak bersinggungan dengan kultur-kultur yang lain, maka kami pilih Ngawi. Nah, dari hasil quick count yang kami miliki, tentu kami akan membandingkan dengan, karena KPU itu kan memberi ruang antara calon tunggal dan calon kotak tak bergambar, Ya. yang orang biasa mengatakan kotak kosong Umum atau kosong. tapi itu sebenarnya kan kotak dalam surat suara yang bergambar. Betul. Dan kotak dalam surat suara yang tak bergambar. Nah, yang bergambar itu adalah quick count-nya? pasangan yang sekarang menjabat wakil bupati, itu Pak Oni Anwar, lalu berpasangan dengan Pak Dwi Rianto atau biasa disebut Mas Anto. Yeah. Nah, hasilnya itu hampir seluruh masyarakat Ngawi itu mengapresiasi, karena dari hasil quick count itu 94,3% itu memilih, lalu ada 5,7% itu yang memilih kotak kosong. Nah, Ini menarik ini. kalau dari data ini kan juga artinya hampir seluruh masyarakat Ngawi itu Oke. secara harmonis, secara sungguh-sungguh itu memilih calon yang nyaris di Ngawi itu kan daerah yang kita tidak pernah dengar ada konflik begitu. Baik, ternyata hampir seluruh partai yang memiliki kursi di parlemen itu 100% itu mengusung gitu. Ini kan artinya baik dari partai politiknya, dari masyarakatnya itu sama, ada Oke. perjumpaan dengan data yang seperti ini. Baik, Pak Zulfi, saya coba hold dulu sebentar karena ini menarik untuk didiskusikan dan diamati juga sebagai seorang analisis, Pak Mujib. Ini melihatnya bagaimana? Ada masyarakat yang kemudian merasa tidak puas dengan kinerja incumbent sehingga akhirnya memilih penantang, tetapi juga ternyata ada yang merasa sangat puas begitu, dan ini terlihat di Ngawi semuanya boleh dikatakan begitu mendukung dari calon yang satu-satunya di Ngawi tersebut. Iya. Terima kasih, Mbak. Memang kalau kita amati demokrasi lokal di Jawa Timur itu sangat menarik karena perbedaannya begitu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kalau kita lihat dari Madura memiliki karakteristik yang berbeda, kemudian Mataraman, Pendalungan, Tapal Kuda. Kita lihat daerah yang berdekatan tadi yang dari survei. Yeah. Ponorogo dengan Ngawi itu kan dengan secara geografis sangat dekat. Karakter Mataramannya juga agak dekat. Oke. Tapi kenapa mereka jauh berbeda? Yang satu incumbent tumbang, yang Ya. satu justru seolah-olah ingin incumbent terus. Ya, Gitu, karena itu tidak ada lawan. karena kalau kita berkaca dengan sejarah dari kotak kosong, Iya. kalau memang tidak puas, maka tentu saja kotak kosong yang akan Iya, memenangkan. betul. Nah, ini yang sangat menarik. Ternyata jarak geografis yang kecil itu bagaimana cara kepala daerah memaintain kepemimpinan mereka di suatu daerah itu. Jadi saya kira seperti Ngawi, ini satu sisi baik bagi kalau pemimpin itu mampu memaintain yang baik bagi masyarakatnya, maka dia akan bisa melakukan sesuatu yang mudah diterima oleh masyarakat. Oke. Tapi berbeda dengan di Ponorogo, ternyata pemimpinnya tidak mampu untuk melakukan kebijakan yang bisa memuaskan masyarakat. Karena itu ini ada titik benang merah yang sesuai antara kepuasan masyarakat dengan tingkat keterpilihan dari incumbent itu sendiri. Oke, baik. Iya. Kita jeda dulu sebentar karena ini sangat menarik untuk kita diskusikan, dan khususnya untuk warga masyarakat Mojokerto, Ponorogo, Ngawi, kita masih membahas terkait dengan bagaimana kepala daerah hasil pilkada di masa pandemi, hasil quick count dari Public Institute sesaat lagi untuk Anda. Ya pemirsa,
Anda kembali dalam program Nyoblos Rek yang hari ini digelar di jam 8 malam ini masih membahas terkait dengan kepala daerah hasil pilkada di masa pandemi Quick Count The Republic Institute. Nah, sebelum saya membahas lagi dari sisi bagaimana penghitungan Quick Count dan juga prosedurnya, saya ke Pak Mujib. Pak Mujib, kemudian apa kalau kita bisa berbicara tentang demokrasi seperti apa yang bisa ditunjukkan dari hasil pilkada di hari ini? Ya. Saya ingat sebuah hasil riset dari Aspinal misalnya, itu judulnya sangat bombastis, Demokrasi for Sale. Demokrasi for Sale, oke. Iya, itu berkaitan dengan food buying. Selaras juga dengan hasil disertasi dari Burhanuddin Muhtadi, bahwa semakin kecil ruang lingkup dari pemilih, itu maka semakin besar politik uang yang digunakan untuk menggait para pemilih. Dan itu memang dibuktikan dari dua riset tersebut dan dipublikasikan 2018 dan 2019, jadi masih sangat baru. Saya lihat juga sama, Republik Institute pernah merilis tentang money politik. Nah, demokrasi ini sebenarnya tercidrai oleh itu. Meskipun ada varian-varian lain tadi, seperti kalau kinerja incumbent itu bagus, maka tingkat keterpilihannya akan tinggi. Sebaliknya kalau kinerjanya rendah, maka dia juga akan mudah tumbang oleh penantangnya. Tetapi tentang food buying ini saya kira sudah lazim sepertinya di pilkada terutama. Tapi apakah itu artinya bahwa dari kota kabupaten yang tadi dihitung quick count oleh teman-teman dari Republic Institute memang ada indikasi seperti itu, atau justru ini menjadi salah satu bukti kebangkitan demokrasi bahwa rakyat sudah cerdas memberikan pilihan dan hukuman dalam tanda kutip pada petahana, begitu? Iya. Saya kira betul itu. Jadi fenomena petahana tumbang itu ternyata segaris dengan kinerja mereka yang buruk, sehingga mudah dikalahkan oleh penantangnya. Nah, lagi-lagi saya katakan riset money politik itu tuh ada, akan tapi pengaruhnya tidak terlalu besar, kecuali memang yang satu betul-betul hanya dengan uang, yang satunya tidak, karena memang masyarakat di kita juga permisif dengan itu. Nah, ini tugas dari para politisi, akademisi untuk selalu memberikan edukasi terhadap demokrasi agar kualitas demokrasi bisa kita tingkatkan. Oke. Baik. Saya coba bergeser juga untuk mengetahui hasil quick count ini apa sudah 100% Pak Sufianto? Ya, sudah. Sudah 100% ya berarti ya? Sudah selesai dan bisa dipastikan inilah wajah untuk 3 kabupaten hasil quick count ini ya untuk kedepannya. Metode surveinya ini gimana dari quick count yang dilakukan teman-teman dari Republic Institute? Ya, tentu banyak. Sebenarnya kan metode itu sangat bisa ya dilakukan oleh siapapun yang mendalami studi terkait dengan voting behavior. Apalagi ini kan quick count itu mengambil data yang sudah pasti, karena sudah ada TPS-nya. Nah, tinggal kita menggunakan cara saja bagaimana penentuan samplingnya. Nah, sampling yang ditentukan oleh The Republic Institute yaitu dengan model multiple random sampling. Jadi memungkinkan, jadi ada kesempatan yang sama dari semua TPS yang ada di wilayah di mana kita melakukan quick count itu, jadi ada kesempatan yang sama. Tapi tentu juga Republik Institute punya pengalaman yang itu juga membutuhkan bacaan yang agak lebih bacaannya. Misalnya terkait dengan beberapa variabel. Apakah TPS yang diambil itu memang masyarakatnya menjadi masyarakat yang mempengaruhi dari TPS yang lain. Jadi betul-betul TPS itu harus dihitung sedemikian rupa untuk didistribusikan agar 400 itu betul-betul sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Oh, oke. Apakah ini kemudian nanti artinya hasilnya tidak akan berbeda jauh dengan hasil yang nanti akan dirilis atau dihitung melalui KPU secara resmi?
Ya, pengalaman yang tentu ini menyangkut pengalaman di Republik Institut ya. Di banyak kesempatan pilkada itu selalu melakukan kerja-kerja ilmiah seperti ini. Itu meskipun kami punya margin error, tingkat kesalahan yang kami miliki itu 4,8%, tetapi di banyak pengalaman itu rata-rata selisihnya hanya tidak melebihi 1%. Jadi Tidak melebihi 1%. ya kalau itu tentu juga sesuai dengan situasi dan sesuai dengan fakta yang sekarang sedang berproses di Sirekapnya KPU dan nanti dalam rekapitulasi manual berjenjang mulai di TPS ke PPK lalu PPK di kabupaten kota, KPU kabupaten kota masing-masing ya. Nyaris hasilnya kalau di dalam banyak pengalaman itu tidak jauh berbeda. Oke, tapi untuk secara resmi quick count total ini nanti membutuhkan waktu berapa lama untuk kemudian dirilis? Ya, ini kan kami sudah melakukan sejak sebenarnya desain kami kan sudah kami lakukan sudah beberapa hari karena kami harus memastikan sampling yang kami ambil itu memang memenuhi syarat untuk sebagai sampling yang memang hasilnya bisa mewakili dari seluruh pemilih itu. Nah, sejak penghitungan itu kan dimulai jam 1 tadi. Jam 13.00. Ya, dari start 13.00. Nah, di banyak kesempatan di 3 daerah ini kami selesai rata-rata di pukul 2.30. Jadi di jam 3 itu sudah selesai. 30, ya. Oh iya, oke, jam 12.00 berarti ya. Karena dengan 400 itu dengan sistem yang kita miliki sebenarnya tidak murni kami membangun sistem IT yang memadai, tapi karena kami juga membangun yang sistem manual. Karena pertimbangan kalau sistem itu seluruhnya dengan sistem IT, karena ini yang pilkada kan hampir 270 daerah. Nah, itu bisa jadi di banyak pengalaman kami ada trouble secara teknis. Tapi setelah kita modifikasi itu ternyata kita bisa menyelesaikan sampai maksimal pukul 15 tadi. Oke, nah Pak Mujib sebagai seorang analisis dari Public Institute begitu ya, dari seorang analis melihat quick count dengan pilkada di masa pandemi seperti ini, bahkan kemudian ada beberapa petahana yang justru tumbang begitu ya, mungkin ini di luar dugaan. Apa yang kemudian bisa diambil dan dianalisis terkait dengan pilkada di tengah pandemi ini? Ya. Saat pandemi ini memang masyarakat kurang antusias sebenarnya karena mereka mendapatkan cobaan dari virus 19 ya. Tapi ada pengaruhnya tidak Pak Mujib? Artinya ketika petahana itu tumbang, ini juga ada pengaruhnya dengan bagaimana petahana melayani masyarakat ketika masa pandemi ini. Iya betul. Itu ada salah satu variabel yang terlihat jelas bagaimana seorang kepala daerah mampu menyelesaikan problem masyarakatnya itu dengan menyelesaikan problem-problem pandemi ini. Jadi ketangkasan, betul nggak mereka itu mampu bekerja secara baik, network-nya, kooperatifnya dengan berbagai pihak. Dia harus menjadi leader yang sesungguhnya saat menghadapi krisis. Nah, kalau saat biasa-biasa tidak ada krisis mungkin akan berjalan secara normal, tapi begitu ada menghadapi masalah yang besar akan terlihat kualitas seorang pemimpin itu. Ya, di sini sebenarnya turning point-nya masyarakat bisa melihat bagaimana kualitas pemimpin yang ada di daerah itu. Mungkin Mojokerto salah satu penyebab tumbangnya incumbent adalah bagaimana di akhir saat seharusnya mereka mampu melakukan kerja yang terbaik, menunjukkan kinerjanya, tapi justru malah tidak mampu melakukan itu dengan baik. Dan ini selisihnya boleh dikata cukup jauh, meskipun memang ada faktor karena di Mojokerto ada 3 calon begitu ya, jadi suara terpecah menjadi 3. Tetapi ini selisihnya boleh dikatakan cukup jauh, yang satu di 67, kemudian yang lainnya di angka belasan. Betul, incumbent kalau sampai kalah jauh itu berarti memang kinerjanya buruk. Ini sekaligus bisa memberikan pelajaran bagi para petahana untuk meningkatkan kinerjanya, bahwa menjadi kepala daerah itu tidak semata-mata hanya ingin menjadi seorang penguasa, tapi dia ada menjadi pelayan rakyat. Ini yang terpenting seharusnya. Mereka harus melakukan kerja-kerja untuk melayani rakyatnya. Oke, baik. Kita akan bahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan kepala daerah hasil pilkada di masa pandemi, hasil dari quick count dari Public Institute sesaat lagi untuk Anda.
dan kami pemirsa masih membahas terkait dengan kepala daerah hasil pilkada di masa pandemi. Khususnya kita membahas dari hasil quick count yang dilakukan oleh teman-teman dari The Republic Institute untuk wilayah Kabupaten Mojokerto, Ponorogo dan juga Ngawi. Pak Sufianto, ini kan tadi sempat dikatakan bahwa oke, kalau secara resmi quick count total membutuhkan waktu berapa lama? Pak Sufi tadi mengatakan beberapa waktu lalu sebenarnya sudah begitu kan, sudah bisa terbaca hasil hari ini. Boleh di-share Pak Sufianto, seperti apa analisis risetnya? Ya, sebenarnya 2 minggu yang lalu itu kalau kita jeli membaca tren riset voting behavior, itu kita sudah bisa menangkap siapa calon pemimpin yang berpotensi terpilih dan siapa calon pemimpin yang kemungkinan besar tidak mendapatkan apresiasi di publik dan kemudian dia tidak terpilih. Contoh misalnya, di 3 daerah itu The Republic Institute melakukan survei 2 kali, di bulan Oktober dan di bulan November. Kalau di bulan Oktober itu tanggal 13 sampai 22, di bulan November itu adalah tanggal 24 sampai 30. Persis berarti beberapa saat sebelum masa tenang berarti ya? Jadi kampanye terakhir. Kenapa kampanye? Karena kita ingin melihat dampak dari kampanye itu seperti apa. Apakah ada penaikan atau tidak begitu ya? Nah, di Ponorogo misalnya, di survei Oktober, itu posisi pasangan Sugiri Lisdia itu 49,5. Lalu posisi Ipong Wahono itu 44%. Jadi memang sudah kelihatan kalah. Lalu di bulan November, 1 bulan berikutnya, itu posisi Sugiri naik 3% menjadi 52,7, posisi pasangan Ipong Wahono itu turun menjadi 42,5. 42,5. Nah, yang belum menentukan dari 6,5% turun menjadi 4,8%. Nah, kalau dari data ini udah kelihatan sebenarnya. Kalau sekarang misalnya tadi di quick count Ipong itu turun menjadi 40, ya rata-rata memang trennya sekitar 20%, 2%. Penurunan berarti ya? Ya, penurunan. Sementara calon non incumbent itu memang kalau sudah trennya naik itu cenderung naik terus. Nah, ini kan dari 52,7 itu dalam hitungan minggu dia sudah bisa naik menjadi 59,2%. Ya. Sama dengan yang ada di Mojokerto. Bagaimana Mojokerto itu kami survei di bulan Oktober, tanggalnya sama dan di bulan November. Itu kan pasangan 1 Iqbar itu kami sudah rilis secara terbuka. Waktu itu posisinya ada 59,7. Nah, sementara pasangan Pungkas dan pasangan Yoko waktu itu adalah 17, lalu pasangan Pungkas Yade adalah 18. Nah, lalu di bulan November itu pasangan 1 Iqbar itu menjadi 60,2, jadi naik hanya 1%. Lalu pasangan Pak Pungkas Yadi itu di pasangan nomor 3 itu naik 2%, menjadi 20,1, di pasangan Yoko Nisa turun menjadi 16,4. Nah, hasilnya sekarang itu kan tidak jauh berbeda. 16, 18 dan 67. Jadi memang non petahana itu kalau sudah ada tren naik dalam teori voting behavior itu ada kecenderungan kurvanya terus naik gitu sampai klimaknya pada coblosan. Sementara kalau calon incumbent itu kalau sudah trennya turun itu sangat sulit untuk ditolong. Kalaupun bisa itu dengan intervensi berbagai cara. Dan untuk yang di Ngawi memang sama, di Ngawi naik berarti ya? Sami itu elektabilitas semula itu di bulan Oktober itu hanya 75,2 untuk pasangan calon Oni Anto. Di bulan Lalu yang kotak kosong waktu itu 4,5. Lalu di bulan Novembernya menjadi 3,5. Yang belum menentukan dari semula 20,9, lalu di bulan November menjadi 9,8. Nah, posisi Anto ini di bulan November naik dari 75,2 menjadi 86,7. Jadi naiknya itu 10. Jadi tidak heran kalau sekarang posisinya itu menjadi naik lagi trennya ya. 94,3. Ya, 94 karena yang belum menentukan tadi 9 seluruhnya itu memilih ke pasangan bergambar atau pasangan calon tunggal. Pak Sufi, saya hold dulu sebentar di situ ya. Pak Mujib, ini kalau kita melihat
apakah memang, karena sebenarnya kan kalau kita melihat tren Oktober ini kan sudah terbaca bagaimana survei begitu kan, atau hitungan, apakah petahana, incumbent dalam hal ini atau mungkin juga penantang lainnya tidak bisa meningkatkan? Karena trennya ini ternyata seperti layaknya grafis yang naik terus, turun terus, dia tidak turun kemudian bisa mengubahnya menjadi naik. Iya, betul. Karena itu bagaimana mereka bisa mengenali sedini mungkin dari hasil riset yang ada. Nah, kalau dia bisa mengenali lebih awal, maka dia akan menemukan ramuan cara untuk mencegahnya. Kalau dia trennya misalnya kurang bagus, maka bagaimana cara meningkatkannya. Sama dari semua calon, dia akan berusaha untuk mengenali. Karena itu paling penting kan bagaimana petahana itu bisa mempertahankan suaranya. Karena sebelum ada penantang, tentu dia akan tinggi nilainya di mata pemilih. Begitu ada penantang, mulai tergerus, berkurang. Seperti itu rumusnya. Tapi kalau kita menggunakan rumus petahana begitu ya, atau incumbent, seharusnya sangat-sangat mudah untuk mempertahankan posisinya. Betul. Karena ada yang sudah terlihat kerjanya, sudah ada bukti, ada yang hanya sekedar janji, istilahnya begitu. Apa yang kemudian membuat pemilih ini lebih percaya kepada yang belum memimpin di kota itu atau di kabupaten itu? Iya, begini. Jadi kalau kita melihat seorang pemimpin, maka dilihat kinerjanya yang sudah dilakukan. Nah, yang sudah dilakukan itu bagus atau tidak, itu kan masyarakat yang merasakan. Nah, jika kinerjanya bagus dirasakan, itu maka akan sulit bagi penantang untuk melawannya. Tapi kalau kinerjanya biasa-biasa saja, atau justru malah tidak memuaskan bagi masyarakat, maka kemungkinan dia akan tidak terpilih lagi itu tinggi. Ya, kalau di negara maju, rata-rata begitu tidak memuaskan atau janjinya tidak sesuai saat kampanye dengan realisasi selama 5 tahun, maka dia menyalonkan lagi itu seperti menguburkan dirinya sendiri. Misalnya ya pemilihan presiden Amerika, itu sudah menjadi bukti, Kanada dan seterusnya, banyak sekali membuktikan karena masyarakatnya masyarakat rasional. Sekali lagi ini bisa menjadi bukti bahwa masyarakat pemilih khususnya ini memang sudah banyak yang menjadi pemilih rasional. Berarti. Betul, apalagi sekarang kan zaman IT ya. Gadget itu sudah masuk ke kampung-kampung. Mereka melek terhadap informasi, sehingga mudah sekali diakses. Apa yang terjadi di pusat kekuasaan, itu akan mudah sekali diakses oleh mereka yang berada di remote area, di daerah terpencil. Sehingga dia bisa memberikan penilaian secara langsung pada pemimpinnya. Pak Sufi sebagai seorang peneliti atau surveyor juga begitu ya, habit pemilih seperti apa yang kemudian bisa menumbangkan petahana selain yaitu tadi mungkin kinerja atau apapun itu, tetapi ini angkanya cukup drastis dan ini terjadi di 2 kabupaten. Saya belum tahu di kabupaten-kabupaten yang lain apakah trennya juga akan seperti itu. Tapi habit pemilih yang seperti apa yang ada di era sekarang ini? Jadi kalau berdasarkan hasil data riset saya itu menunjukkan misalnya di Ponorogo itu harapan tatap muka itu 82%. Kehadiran kehadiran pemimpin dan calon pemimpin itu rakyat membutuhkan kehadiran itu 82%. Sementara ini kan selalu orang mengatakan dengan media online. Media online itu di Ponorogo hanya 2,3% saja. Nah, yang kami dapatkan di Ponorogo itu, di samping tentu soal tingkat kinerja kepuasan publik masyarakat Ponorogo terhadap kinerja calon itu yang kurang puas, tapi kayaknya ini yang kami tangkap itu ada kesalahan media campaign yang dilakukan oleh petahana yang kalau kita turun ke Ponorogo itu terlalu percaya dengan media sosial. Jadi gerakannya itu mungkin media social attack versus guerrilla attack. Jadi menggunakan serangan media sosial dengan serangan langsung tatap muka. Yang langsung ada gerilya, di gerakan bawah begitu ya, yang di akar rumputnya. Nah, kalau kami lihat datanya ini, tampaknya di lapangan itu pasangan nomor urut 1 sebagai penantang, Sugiri Lisdiarita itu betul-betul menggunakan temuan seperti ini, temuan terkait dengan bagaimana kehadiran dirinya dengan publik itu lebih dekat.
karena itu yang langsung cepat bisa mempengaruhi. Yang kedua, kalau kita lihat itu petahana itu banyak menggunakan media campaign dengan diwakili oleh media sosial. Nah ini kenapa itu bisa jadi karena terlalu percaya dengan media sosial. Yang kedua bisa jadi karena pandemi. Jadi kan ini banyak klaster kepala daerah. Betul. Yang kena klaster COVID. Nah, itu pilihan-pilihan itu. Nah tetapi kalau lihat data seperti ini, ya siapa yang menggunakan guerrilla attack, serangan langsung, perjumpaan kehadiran calon pemimpin atau pemimpin kepada publik itu jauh lebih diterima. Sorry, bagaimana dengan partisipasi pemilih, keterlibatan untuk pilkada di masa pandemi? Tercapture juga Kak oleh teman-teman dari Public Institute? Nah, kalau dalam hasil riset kami di Ponorogo, yang data quick count memang kami tidak memotret itu. Ya. Tapi di hasil riset itu masih 74%. 74%? Artinya sebenarnya masyarakat di daerah itu menyambut pilkada itu masih gegap gempita. Ya. Masih masih ada euforianya ya. Begitu ya. Termasuk yang ada di Ngawi hampir sama. Itu. Oke. Pak Mujib, ini ada yang menarik karena ternyata di masa pandemi ini sosial media itu justru sama sekali tidak memberikan pengaruh yang baik, malah masih tetap sebagai generasi tatap muka sepertinya tatap muka ini menjadi salah satu campaign yang paling berhasil. Pak Mujib gimana? Ya, karena medsos itu kan dikuasai oleh kaum milenial. Sementara kalau milenial sekarang mereka kurang apresiasinya terhadap proses demokratisasi ini. Mungkin karena alih generasi ya. Mereka baru sebagai pemilih pemula, kemudian mereka belum begitu melek terhadap demokrasi, ditambah lagi masa pandemi. Gitu. Jadi meskipun mereka melihat medsos sehari-hari mereka menggunakan itu, tapi mereka belum begitu kuat keinginan mereka untuk memotret bagaimana demokrasi yang ada di wilayahnya. Sementara kaum milenial ini tidak banyak dan mereka bukan para tokoh yang berpengaruh di berbagai wilayah di Jawa Timur. Itu kan pasti pengaruh tokoh-tokoh. Kalau kita kembalikan ke proses demokrasi yang berkaitan dengan bagaimana bahayanya vote buying, maka di situ letaknya pada tokoh, pada broker, gitu. Bentuknya yang berbeda-beda. Tapi intinya mereka lah yang bisa memobilisasi massa, gitu, untuk menggiring pemilih kepada salah satu calon, gitu. Oke, saya suka dengan apa yang dikatakan Pak Sufianto, terlalu percaya diri dengan media sosial. Apakah artinya ini semakin membenarkan bahwa kampanye-kampanye yang atau mungkin istilahnya peperangan yang terjadi di sosial media selama masa kampanye kemarin itu sebenarnya hanya panas di sosial media tapi sangat-sangat tidak terasa di istilahnya di dalam dunia nyatanya? Ya, kalau hampir di banyak daerah, di 3 daerah itu Mojokerto, Ngawi, Ponorogo, itu orang memiliki media internet, ya handphone yang generasi online lah ini. Itu sudah rata-rata di atas angka 50%. Tetapi apakah itu betul-betul bisa mempengaruhi terhadap pilihannya? Ternyata tidak. Kalau dari Mojokerto itu 2,6, lalu di Ponorogo hanya 2,1, yang agak besar justru di Ngawi. Media online itu di Ngawi yang agak besar. Nah, di Ngawi sampai berapa berarti, Pak Sufianto? Lebih dari 5% untuk media sosialnya? Ngawi 10. Ngawi 10? Ya, bentar. Ngawi justru 10,5. 10,5%. Nah, kami juga waktu itu terkejut, masa di Ngawi sebesar ini. Ternyata memang di sana ada culture yang agak berbeda, masyarakat yang suka harmoni itu, jadi ada kultur kedamaian. Nah, itu banyak digerakkan oleh para aktivis-aktivis seni. Yang banyak mempengaruhi itu adalah beberapa viral tentang Ngawi, misalnya Kartonyono. Kemudian ada beberapa lagu-lagu yang ditulis atau diciptakan oleh almarhum Didi Kempot, misalnya Campur Sari. Itu ternyata menjadi kayak semacam menjadi culture baru bagi kelompok kaum milenial di sana. Itu yang kami temukan. Baik, kita akan jeda dulu sebentar pemirsa, jangan kemana-mana karena tentunya program Nyoblos Rek dan masih membahas terkait dengan kepala daerah hasil pilkada di masa pandemi Quick Count bersama dengan teman-teman dari Public Institute akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami dan tentunya Anda bisa memantau terus JTV sebagai saluran dari Pilkada Jawa Timur 2020 untuk menyaksikan bagaimana hasil quick count atau pembahasan-pembahasan terkait dengan kepala daerah hasil Pilkada di masa pandemi. Dan malam hari ini kita membahas untuk quick count dari teman-teman dari Public Institute yang melakukan hitung cepat untuk Kabupaten Mojokerto, Ponorogo, dan Ngawi. Saya boleh singgung sebentar Pak Sufianto, selain 3 daerah itu, apakah dari Public Institute juga mengcapture wilayah lain yang ada di Jawa Timur? Kalau melakukan riset ya, kita melakukan riset di banyak daerah, tapi yang melakukan quick count ya di 3 daerah ini. Di 3 daerah Karena ini kita pengen melihat irisan-irisan subkultur masyarakat ini seperti apa. Kan kita pengen mencari tingkat perubahan pilihan. Bagaimana, apakah ada tingkat perubahan pilihan masyarakat itu? Ternyata di masa pandemi ini sangat besar. Nah, di Ponorogo itu kan ini semakin mengukuhkan, belum ada petahana yang mampu bertahan pada periode berikutnya. Ya. Nah, karena ini selalu tumbang. Kalau orang Ponorogo mengatakan ini ada mitos, tapi kalau kami tidak. Kami dari banyak data riset ini kami tunjukkan justru memang secara nyata pemilih di Ponorogo itu sangat terbuka. Jadi tidak seperti subkultur Mataraman yang lain yang cenderung agak tertutup itu dan cenderung harmoni. Tapi kalau di Ponorogo itu sangat terbuka orangnya. Artinya kalau jadi kalau suka, tidak memuaskan ya sudah, ya ganti saja. Selesai gitu sampai situ berarti ya. Ya, jadi cepat orang ada tingkat perubahan pilihan yang sangat terbuka. Saya kira ini juga menarik karena ini justru memberi sumbangsi terhadap demokrasi luar biasa. Karena kalau memang pemimpin itu kan pengabdian. Ini kan sekali lagi untuk sinyal bagi pemimpin-pemimpin yang terpilih dalam Pilkada serentak 2020 ini, jangan main-main dengan masyarakat. Kalau masyarakat itu misalnya sudah melihat kinerjanya tidak benar, ya mereka akan menghukum dalam proses pemilihan umum itu. Misalnya hukumannya dalam bentuk tidak memilih. Tapi ini kan bagus. Bagus bagi demokrasi. Jadi membangun demokrasi melalui seleksi kepemimpinan tetapi dengan cara damai. Tidak diturunkan di tengah jalan, tapi udah kita selesaikan sampai pemilu. Nah, ini kan menarik. Kalau lihat data seperti ini kan menarik. Artinya kita selesaikan secara adat berarti ya, ada demokrasi kita. Melalui pemilu, itu kan fair gitu loh. Kalau Mojokerto gimana Pak Sufi mengcapture-nya untuk irisan subkultur atau tingkat perubahan pilihannya untuk wilayah Mojokerto? Ya, kalau Mojokerto kan kami begini, di data kami ini sedang kami buka, nanti bisa kita buka. Kami riset di bulan Oktober itu, kami menemukan data yang menurut saya agak luar biasa. Apa itu? Data itu menunjukkan ketika kami bertanya kepada pemilih masyarakat Mojokerto, siapa latar belakang apa calon pemimpin yang ingin diinginkan itu. Ternyata mayoritas menginginkan adalah tokoh agama. Dia sebagai tokoh agama, lalu sebagai tokoh kesehatan yang bisa menyelesaikan problem-problem kesehatan yang sekarang misalnya problem pandemi itu. Nah, itu. Sementara di sisi lain ada penolakan yang agak besar tokoh yang memiliki latar belakang birokrasi. Jadi masyarakat Mojokerto itu punya penilaian terhadap masyarakat birokrasi itu tingkatnya kecil. Nah, kalau itu sebenarnya kalau jeli akhirnya kan tergambar. Kenapa kemudian pasangan nomor urut 1 itu Bu Ikvina sebagai seorang dokter, lalu Gus Bara ini adalah tokoh muda, dia sebagai tokoh yang layak sebagai ulama karena punya latar pendidikan pesantren sekaligus perguruan tingginya ada di Mesir gitu. Nah, itu mewakili itu. Nah, sementara dua penantang satu petahana, itu semua dari birokrasi. Betul. Nah, kalau kita baca dari data yang saya miliki itu, ini apa? Nyambung. Jadi data itu kemudian nyambung. Itu baru Oktober. Nah, itu nyambung. Nah, itu yang agak mengejutkan bagi kami setelah kami baca-baca hasil riset kami di bulan Oktober itu, seperti apa latar belakang pemimpin yang diinginkan. Itu ternyata adalah seorang tokoh kesehatan yang bisa menyelesaikan problem pandemi, problemnya masyarakat yang dihadapi, lalu seorang tokoh agama. Nah, kalau itu kita lihat dari pemenang dalam hitung cepat ini, Gus Bara dan Bu Ikvina itu kan mewakili dari
apa yang diharapkan oleh masyarakat di bulan Oktober yang kami riset itu. Ini kan menarik menurut saya. Ya. Risetnya ini betul-betul menggambarkan itu. Oke, ini yang menarik adalah ketika sebuah riset ini benar-benar menggambarkan fakta yang ada di lapangan, tetapi tidak jarang juga Pak Mujib, beberapa pasangan calon ketika masa kampanye tidak terlalu percaya dengan riset di luar riset pribadi atau riset mandirinya mereka masing-masing. Ini gimana? Padahal itu sebenarnya sangat membantu kalau seandainya mereka bisa memanfaatkan riset itu, Pak Mujib. Ya betul. Ini juga tantangan bagi lembaga riset agar dia betul-betul menjaga integritasnya, tidak partisan, sehingga sesuai dengan latar belakang akademis. Gitu. Jadi tidak menjual hasil riset sesuai dengan pesanan, gitu. Tapi sesuai dengan kaidah akademis yang bisa diuji validitasnya. Nah, karena banyak lembaga riset yang tidak menjaga itu, sehingga akhirnya ya trustnya itu kurang. Banyak orang sehingga nggak percaya, gitu. Ini kan juga tantangan bagi lembaga riset. Karena itu kalau ada mereka tidak percaya, mungkin karena ada lembaga riset yang tidak kredibel. Namun kalau mereka tahu bagaimana riset akademik yang sesungguhnya, seharusnya mereka akan menggunakan ini sebagai data untuk menunjang kinerjanya, melakukan kampanye yang tepat, melakukan kerja tim yang baik untuk membangun kampanye yang sekiranya bisa membuat masyarakat itu tergiring opini mereka untuk memilih sang calon. Karena itu harus digabungkan antara kultur masyarakat di suatu wilayah dengan kerja akademik yang ilmiah, sehingga potretnya tergambarkan. Gitu. Petanya akan terlihat bagaimana mapping di suatu wilayah yang berbeda-beda karakteristiknya, beda profesinya dan seterusnya. Tidak serta-merta terlalu percaya diri begitu ya, atau overconfidence ya. Overconfident itu di mana-mana pasti akan menjatuhkan dirinya. Ya di semua ini bidang saya kira. Oke. Ya, confident boleh tapi tidak boleh over. Tidak boleh over karena memang seringkali pasangan calon begitu ya Pak Sufianto ya, memang karena mungkin memiliki survei internal yang kemudian akhirnya bergerak melalui survei internal dan kemudian tidak memegang riset-riset dari luar survei internal, Pak Sufianto. Ini yang menarik juga, kalau seandainya ada lembaga survei lain yang hasilnya jauh berbeda, seandainya klaim dari Public Institute gimana? Enggak apa-apa, semakin banyak lembaga riset yang menampilkan begini. Jadi itu pertama kan untuk uji validitas kami juga. Biar lembaga riset ini tidak menjadi dewa baru begitu. Oh, oke, baik. Ya, jadi semakin banyak itu kan di dalam ruang demokrasi itu kan kemudian akan ada dialog. Dialog itu menggunakan perdebatan ya. Kan kami tetap memberi ruang di sini. Ada tingkat kesalahan kami itu 4,8%. Ada margin error. Nah, kalau yang lain bisa menyajikan hal yang sama, nggak apa-apa kita perdebatkan. Bisa jadi riset yang kami miliki lebih unggul, tapi bisa jadi riset kami kalah unggul dibanding yang lain. Nggak apa-apa juga. Yang penting ketika memahami hasil riset itu kita betul-betul menempatkan nilai-nilai akademik itu, kode etik sebagai akademisi itu dipegang, agar kita tidak mengolah data tapi hanya untuk menyenangkan siapa yang memesan, tapi betul-betul harus kokoh memegang data bahwa ini data betul-betul temuan dari masyarakat dan itu memang harapan masyarakat, sekaligus ya kalau ilmuwan itu yang benar ya, kalau itu tidak pahit bagi pemimpin ya nggak apa-apa disampaikan saja, kan tidak harus kita puja-puja. Karena kan tentunya gitu. Hasil dari akademik ini juga pastinya bisa memberikan dasar untuk kemudian bergerak menjadi lebih baik lagi. Kami jeda dulu pemirsa, kembali di segmen terakhir untuk Anda, tetap bersama dengan kami. Ya, terima kasih pemirsa.
pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami masih dalam program Nyoblos Re, yang mana memang tanggal 9 Desember ini menjadi tanggal di mana di 19 kota kabupaten di Jawa Timur dan juga di provinsi lain ini menggelar pilkada serentak, masyarakat menggunakan hak pilihnya, dan saat ini tentunya sejumlah quick count pun juga tersebar di seluruh media. Dan malam hari ini dari Cek Tadi Pagi, JTV sebagai saluran Pilkada Jawa Timur menyajikannya untuk Anda, untuk kota kabupaten di Jawa Timur. Nah, Pak Mujib, ini apa yang kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat? Karena seringkali quick count ini kemudian diklaim menjadi satu apa istilahnya, pesta kemenangan. Nah, padahal KPU juga belum merilis terkait dengan hasil resminya. Gimana Pak Mujib? Ya, real count tentu itu yang benar dari KPU. Quick count ini sebagai guidance saja. Ini hanya guidance ya? Iya, karena itu ada margin error, tidak mungkin tepat karena bukan real. Jadi ini, tapi akan terlihat jelas ada margin errornya. Nah, sebenarnya ini kan untuk memberikan informasi awal bahwa hasilnya seperti ini. Kalau mereka menang jauh, otomatis mungkin dia akan bisa memberikan gambaran bagi yang lawan, bagi masyarakat, bahwa sudah ada hasilnya, ya demokrasi udah usai, tinggal penetapan dari KPU dan mereka harus ya menerima apapun hasilnya dari demokrasi yang telah dilakukan. Yang terpenting sebenarnya ini suksesi kepemimpinan, kita ingin memilih pemimpin yang lebih baik. Kalau pemimpin itu yang sama, maka kinerjanya ditingkatkan lebih baik lagi untuk masyarakat. Jadi sukses itu kan evaluasi terhadap suatu kepemimpinan secara menyeluruh selama 5 tahun. Karena itu ada kepuasan, misalnya indeks kepuasan masyarakat itu seperti apa. Kalau masyarakat merasa nggak puas, otomatis akan merubah peta di satu daerah itu. Dan incumbent terbukti banyak yang tumbang karena kepuasan masyarakat rendah terhadap pemimpinnya. Jadi kita ingin bahwa kualitas demokrasi lebih baik, dan masyarakat tidak tergoda dengan hal-hal yang instan. Ini yang saya kira sangat penting. Tadi di awal saya katakan ada food buying. Betul. Bahkan oleh peneliti asing dikatakan demokrasi for sale. Ini kan sangat ironis. Karena itu saya ingin katakan kepada pemilih, pada masyarakat, ya don't sell your food, don't sell the democracy. Kita memiliki saluran satu-satunya yang baik ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan ke depan. Untuk memilih pemimpin yang bisa melayani masyarakat. Karena itu evaluasi secara menyeluruh. Gitu. Oke. Iya. Baik, saya coba Pak Supriyanto, KPU punya Sirekap. Ya. Rata-rata hasilnya apakah nantinya akan sama atau mungkin mendekati dengan quick count dari Public Institute? Ya, kami belum buka ya Sirekapnya KPU dan Sirekap KPU di Mojokerto dan Ngawi maupun Ponorogo. Tapi saya kira itu kemajuan ya dari KPU membuat Sirekap itu yang dia tidak hanya patuh pada prosedur kaku yang itu harus dijalankan berdasarkan manual, mulai TPS ke PPK ke KPU kabupaten dan seterusnya. Tapi di samping itu sudah ada pembanding pembanding yang karena masyarakat kita ini kan pengen ya kalau pemilunya sekarang Bu yo tahu sekarang siapa yang terpilih kan gitu. Langsung tahu ya. Ya, nah itu tapi sekarang kan banyak lembaga riset yang kemudian dari banyak ilmu politik memberikan penjelasan atau memberikan gambaran. Lalu karena kecepatan informasi dibutuhkan oleh masyarakat, maka KPU mau tidak mau harus menyediakan saluran lain. Misalnya dia kemudian membuat Sirekap. Nah, sekali lagi ini di banyak pengalaman, quick count yang kami lakukan di banyak pilkada itu selalu hasilnya tidak begitu jauh dari hasil manual yang ditetapkan oleh KPU. Oke. Ada harapan ke depan Pak Supriyanto, artinya apakah ini sudah menjadi pegangan dari masing-masing paslon di 3 kabupaten tersebut dengan hasil perolehan suara ini secara singkat? Monggo. Riset kami ini tentu kalau mau percaya ya silakan, tetapi silakan riset kami diuji. Silakan diuji. Yang paling penting silakan diuji dengan nanti realitas
rekapitulasi manual yang ada di KPU seperti apa. Yang kedua, kami ingin memberikan semangat pada ya siapapun yang terpilih dan siapapun yang tidak terpilih. Ini kan bagian dari proses demokrasi, bagian dari proses politik yang sesungguhnya sama-sama terhormat kok ini. Yang tidak terpilih juga terhormat, yang terpilih itu juga terhormat karena sama-sama memberikan kontestasi demokrasi yang baik terhadap masyarakat. Tetapi yang perlu juga menjadi catatan bagi siapa saja yang terpilih dalam pilkada ini, ingat bahwa ini di 2 daerah sudah menunjukkan petahana ternyata harus tidak bisa melanjutkan dalam hasil quick count. Nah, oleh karena itu ya silakan bekerja dengan sungguh-sungguh karena kalau tidak rakyat nanti akan punya evaluasi menghukumnya dalam 5 tahunan. Oke, itu kira-kira baik. Mbak Ens. Pak Sufianto terima kasih dan Pak Mujib terima kasih sudah Ya. berkenan ngobrol terkait dengan kepala daerah hasil pilkada 2020 khususnya untuk versi quick count dari Republik Institute, dan terima kasih juga pastinya untuk masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya. Mudah-mudahan demokrasi yang telah kita lakukan saat ini bisa memberikan output yang baik untuk kepemimpinan di era yang akan datang. Saya Agnes pamit, tetap sehat selalu. Selamat malam, sampai jumpa.